Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fatika Sari dengan NIM 2332090003 dari kelas 2A Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tugas akhir untuk Prodi Akuntansi yang terdiri dari penomoran halaman, pemotongan halaman, multi-level list, dan daftar isi. Untuk tugas 3, komputer office. Baiklah, kita akan mulai saja. Pertama, kita buka Microsoft Word. Lalu kita membuat halaman baru. Di sini kita atur untuk halamannya menggunakan kertas A4, margin dengan format bagian atas 3 cm, bagian kiri 4 cm, bagian bawah 3 cm, dan bagian kanan 3 cm. Nah, di sini kita atur kertasnya. Kertas ukuran A4 dengan format dengan lebar 21 dan panjang 29,7 cm. Lalu kita pergi ke event multi-level list. Kita buat untuk bab satunya menggunakan heading 1, levelnya level 1, noting. Setelah itu bagian ini kita hapus, kita ketik kata bab, kemudian kita menggunakan format penomoran Romawi. Selanjutnya kita pergi ke heading 2. Di sini kita pakai heading 2, levelnya level 2, kita pakai space. Di sini kita hapus, kita pakai level 1 titik, lalu menggunakan angka biasa. Jangan lupa legal kita centang. Setelah itu kita pergi ke heading 3. Heading 3 kita pilih level 3. Di sini kita pilih space. Seperti yang sebelumnya, kita hapus bagian ini. Kita pilih level 1 titik. Kita pilih level 2 titik. Lalu kita pilih format angka biasa. Legalnya kita centang. Kita oke. Nah, di sini sudah ada heading 1 sampai heading 3. Kita modify. (12 poin Times New Roman). Kita buat rata tengah, kita double. Jangan lupa paragraf. Kita nolkan semua. Kita atur formatnya. Nah, setelah itu baru kita oke. Oke. Kita lalu atur heading 2, modify, warna hitam, Times New Roman, 12 poin, bold. Kita nolkan semua di bagian indentationnya dan bagian ini. Setelah selesai kita oke. Lalu pergi ke heading 3, kita modify, kita pencet warna hitam, Times New Roman, ukurannya 12. Kita atur formatnya.
Di sini kita nolkan sama seperti yang tadi. Kita oke. Nah, baru setelah ini kita bisa membuat judul per babnya. Nah, dari bab 1 kita mulai dengan pendahuluan. Nah, ini formatnya kita lihat di paragraf. Di sini pakai noting. Kita ketik pendahuluan. Di bawahnya kita ketik bab 2. Sebentar. Bab 2 itu kita ketik tinjauan pustaka. Setelah itu bab 3 kita ketik metode penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab kelima itu kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, kita letakkan kursornya di bab 1. Kita pencet Ctrl Enter. Kita lakukan hal yang sama untuk bab-bab yang berikutnya. Untuk judul bab yang berikutnya. Ini untuk memudahkan saja. Di sini kita enter, kita masukkan judul subbabnya. 1.1 latar belakang. Hmm, 1.2 rumusan masalah. 1.3 batasan masalah. Sebentar. Nah, enter. 1.4 tujuan penelitian. Untuk 1.5 manfaat penelitian. Oke. Setelah itu kita pergi ke judul bab. Untuk bab yang kedua, kajian pustaka, kita enter. 2.1 itu landasan teori. Penelitian terdahulu.
bab selanjutnya 3.1 jenis penelitian, 3.2 lokasi penelitian, 3.3 populasi dan sampel. Nah, selanjutnya kita akan memakai judul sub-subbab. Kita menggunakan 3.3.1 populasi, 3.3.2 untuk sampel, 3.3.3 untuk teknik sampling. Kita buat 3.4 judul subbab sumber data, dan 3.5 metode pengumpulan data. Bagian ini kita italik. Kita pergi ke bab selanjutnya, hasil dan pembahasan. 4.1 gambaran umum objek penelitian. 4.2 hasil analisis data. 4.3 untuk judul subbab berikutnya pembahasan, dan setelah itu 4.4 ini implikasi hasil penelitian. Selanjutnya kita pergi ke bab 5. Judul bab 5 ini berisi kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Nah, jika sudah selesai, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita letakkan kursor di bab 1. Kita akan membuat pemotongan halaman. Nah, setelah itu kita pergi ini untuk membuat penomoran halaman agar nanti hasilnya berbeda, karena kita akan menggunakan format Romawi dan format angka biasa. Nah, di sini kita tambahkan. Di sini sudah muncul section 1, section 2. Ini untuk mempermudah kita dalam penomoran halaman. Di sini kita ganti angkanya sesuai format. Hurufnya Times New Roman 10 poin. Hitam. Nah, yang di bagian bawah masih mengikuti yang bagian atasnya. Untuk membuat agar ini bisa jadi berbeda, kita pergi ke
yang ini. Kita taruh kursornya di sini dan kita pencet link to previous. Kita matikan. Lalu kita pergi ke format. Kita ubah di sini angka 1, oke. Menggunakan angka biasa, oke. Nah, yang bawah akan mengikuti. Selanjutnya kita bisa pergi kembali ke halaman atas. Nah, di sini masih angka 1. Nah, ini masih angka 1. Kita ketik 2 kali, kita pergi ke format. Kita menggunakan Romawi yang ini. Kita oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Sudah berbeda dengan halaman selanjutnya. Yang atas menggunakan Romawi, yang bawah menggunakan angka biasa untuk penomoran halaman. Nah, kita pergi ke insert, kita tambahkan halaman kosong. Di sini nantinya kita akan membuat daftar isi. Daftar isi kita nanti akan buat sesuai dengan halamannya. Kita pergi ke home. Kita cari bab 1. Kita bisa mulai mengetik judul halaman. Halaman judulnya. Ya, halaman judulnya. Selanjutnya kata pengantar. Kita hilangkan ini angkanya, kita letakkan rata kiri, kita pergi ke desain, kita pergi ke reference, kita tambahkan daftar isinya. Nah, jadinya seperti ini untuk daftar isinya. Kita sesuaikan sesuai dengan format penentuan tugas akhir. Kita rapikan. Kita rapikan terlebih dahulu. Ke modify Times New Roman 12. Nah, kita atur dulu rata kanan kiri, double di warna hitam. Formatnya kita klik paragraf, kita nolkan semuanya, pilih first line, kita oke, kita oke. Nah, ini kita sesuaikan, kita hapus dulu. Cancel. Kita lihat.
sini kita pilih nothing. Oke. Inta. Kita pilih reference, table of content, daftar isi. Sini kita rapikan sesuai dengan format. Nah, bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita klik kursornya di sini, kita sesuaikan untuk judul subbabnya. Judul subbabnya. Nah, di sini sudah. Lihat format daftar isinya. Daftar isi. Nah, ini. Bagiannya terlalu berjarak, kita bikin spasinya agar tidak terlalu jauh jaraknya antara atas dan bawah. Sebentar, kita blok dulu. Kita blok dulu ke bawah. Sini kita atur spasinya 1, ini berjarak 1. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita tebalkan di bagian judul babnya. Judul babnya kita tebalkan, yang bagian ini tidak usah. Jika sudah, halaman ini mungkin bisa dihapus. Kita coba hapus dulu untuk halaman kosong ini. Kita atur dulu. Enggak, Ctrl Z. Mungkin bisa kita. Nah, intinya seperti ini. Page-nya nanti akan jadi seperti ini. Mungkin di bagian halaman kosong yang ini kita bisa hapus. Nah, agar daftar isinya pindah ke halaman 1. Hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke ketentuan laporan tugas akhir, dan kita bisa salin dan copy di setiap judul subbab yang ada di Word tadi. Nah, kita
kita percepat saja, kita copy paste dari ketentuan laporan WA. Kita bisa lanjut copy paste dan sesuaikan sesuai dengan yang ada di ketentuan. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.